Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Saveriana Dewa dengan NIM 2501 Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani Feliana Batonis dengan NIM 25011700. Perkenalkan, nama saya Selvina Lurubria dengan NIM 2501170040. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang potensi-potensi pertanian yang ada di wilayah NTT. Waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada para pemateri. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat, serta penopang perekonomian daerah. Namun, kondisi geografis NTT yang didominasi oleh lahan kering, curah hujan yang rendah, serta perbedaan jenis tanah dan topografi di setiap wilayah menyebabkan adanya variasi dalam pemanfaatan lahan di tiap kabupaten. Hal ini mengakibatkan perbedaan komoditas yang dikembangkan seperti jagung dan jagung mente di wilayah lahan kering, timur dan Sumba, serta padi, kopi, dan kakao di wilayah yang lebih subur seperti Flores. Oleh karena itu, diperlakukan identifikasi terhadap persebaran lahan, pertanian, dan perkebunan di setiap kabupaten di NTT untuk memahami potensi daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan komunitas, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pulau Flores yang pertama Manggarai Barat, pertanian jagung dan padi, perkebunan unggulan kopi dan kelapa, terutama di wilayah perbukitan. Yang kedua, salah satu sentra padi sawah di Flores. Perkebunan utama adalah kopi atau unggulan nasional dan kakao. Yang ketiga, Manggarai Timur, pertanian jagung dominan. Perkebunan berkembang pada kopi dan kakao. Yang keempat, Ngada, wilayah daratan tinggi cocok untuk padi dan hortikultura. Perkebunan utama kopi arabica berkualitas tinggi. Yang kelima, Nagekeo, didominasi jagung dan padi. Perkebunan utama kakao. Yang keenam, Ende, memiliki kombinasi padi, sawah, dan jagung. Perkebunan meliputi kopi, kakao, dan kemiri. Yang ketujuh, Sika, pertanian utama jagung. Perkebunan berkembang pada kakao dan kelapa. Yang kedelapan, Flores Timur, mengandalkan jagung dan padi. Perkebunan utama adalah kelapa dan kakao. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Pulau Sumba. Di Pulau Sumba sendiri itu terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang pertama kita akan bahas tentang Sumba Timur. Di Sumba Timur sendiri, wilayahnya itu savana yang luas, makanya pertanian yang memiliki potensi di Sumba Timur itu yaitu jagung dan sorghum. Untuk perkebunan utamanya itu adalah jagung mente dan kelapa. Yang kedua, Sumba Barat. Sumba Barat itu pertanian yang berpotensi di sana itu adalah jagung dan padi ladang. Perkebunannya berupa kelapa. Yang ketiga, Sumba Tengah. Sumba Tengah pertanian utamanya itu adalah jagung, sedangkan perkebunan yang berkembang di Sumba Tengah sendiri adalah jambu mente dan kakao. Yang keempat, Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya pertanian yang didominasi itu adalah jagung sebagai pangan utama dan perkebunannya itu kelapa dan jambu mente. Yang berikut Kepulauan Rotendao. Di Rotendao sendiri pertanian yang didominasi oleh jagung dan palawicaya, sedangkan perkebunannya itu adalah lontar dan kelapa. Adalah Pulau Alor. Di Pulau Alor sendiri, pertanian yang berkembang di Pulau Alor adalah jagung sebagai pangan utama dan perkebunan itu meliputi kelapa dan kakao.
Kepulauan Lembata, pertanian yang didominasi itu adalah pertanian jagung, sedangkan perkebunan utama di Pulau Lembata sendiri adalah perkebunan Lembata. Kepulauan berikutnya adalah Saburai Jua. Karena wilayah yang sangat kering, pertaniannya itu adalah jagung, tapi dengan jumlah yang terbatas. Sedangkan perkebunannya itu adalah perkebunan khas lontar dengan komoditas tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi-potensi pertanian yang ada di Pulau Timor. Yang pertama di Kabupaten Kupang. Pertanian didominasi jagung dan padi ladang karena kondisi kering. Perkebunan utama adalah kelapa dan jambu mente, terutama di wilayah pesisir. Yang kedua, Timur Tengah Selatan atau yang lebih dikenal dengan TTS. Wilayah ini menjadi salah satu sentra jagung dan kacang-kacangan. Perkebunan berkembang pada jambu mente dan kopi lokal di dataran lebih tinggi. Yang ketiga, Timur Tengah Utara atau TTU. Fokus utama pada jagung sebagai komoditas unggulan. Perkebunan berupa mente dan kelapa biasanya dalam sistem kebun campur. Yang keempat, Kabupaten Belu memiliki kombinasi padi sawah terbatas dan jagung. Perkebunan meliputi kelapa dan kemiri. Yang kelima, Kabupaten Malaka. Daerah relatif lebih datar. Padi sawah dan jagung berkembang. Perkebunan utama adalah kelapa. Dari materi di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama mata pencarian masyarakat serta penopang perekonomian daerah. Namun, kondisi geografis NTT yang didominasi oleh lahan kering, curah hujan yang rendah, serta perbedaan jenis tanah dan topografi di setiap wilayah menyebabkan adanya variasi dalam pemanfaatan lahan di tiap kabupaten. Hal ini mengakibatkan perbedaan komoditas yang dikembangkan seperti jagung dan jambu mente di wilayah kering seperti Timor dan Sumba, serta padi, kopi, dan kakao di wilayah yang lebih subur seperti Flores. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap persebaran lahan pertanian dan perkebunan di setiap kabupaten di NTT untuk memahami potensi daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan komoditas sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.